Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan salah satu alat ukur yang bernama mikrometer dan cara penggunaannya. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. 1. Dewanta Satria Nugraha. Yang kedua, Gafra Farel Aryaputa. Yang ketiga, Ihsan Nur Effendi. Yang keempat, Prudensi Valuvia. Yang kelima, Raditya Ramadhan Sakti. Yang keenam, Yusuf Farizal Akbar. Baik, untuk di bagian yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur jarak atau ketebalan benda dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini sering digunakan dalam bidang teknik, manufaktur, dan meteorologi untuk mengukur komponen-komponen kecil dengan ketelitian yang tinggi. Prinsip kerja mikrometer didasarkan pada segrup dengan ulir halus yang terhubung dengan skala pengukur. Skala ini memungkinkan pembacaan yang sangat akurat. Mikrometer biasanya memiliki rentang pengukuran yang kecil, misalnya mulai dari beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter. Tetapi dengan ketelitian hingga 1/10 atau bahkan 1/100 mm, hal ini membuatnya sangat cocok untuk mengukur komponen-komponen presisi yang memerlukan ketelitian tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis mikrometer. Yang pertama ada mikrometer dalam atau inset mikrometer. Mikrometer dalam dirancang untuk mengukur dimensi internal suatu objek seperti diameter dalam tabung atau lubang. Contoh dari jenis mikrometer dalam adalah mikrometer tabung, mikrometer tipe kaliper, dan mikrometer tipe bor. Kemudian yang kedua ada mikrometer luar atau outside mikrometer. Mikrometer luar dirancang untuk mengukur dimensi luar benda. Jenis mikrometer ini adalah jenis yang paling umum di pasaran. Mikrometer luar sangat cocok untuk mengukur diameter dan ketebalan luar benda kerja. Contoh dari mikrometer luar adalah bead mikrometer, limit mikrometer, ball mikrometer, tube mikrometer, flat mikrometer, V-anvil mikrometer, dan bench mikrometer. Kemudian yang terakhir ada mikrometer kedalaman atau depth mikrometer. Mikrometer kedalaman dirancang untuk mengukur kedalaman lubang dan celah. Jenis ini memiliki panjang yang bervariasi hingga cukup fleksibel untuk mengukur berbagai kedalaman. Dalam percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan mikrometer dalam atau inside mikrometer. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama ada frame. Bagian ini memiliki bentuk menyerupai huruf U. Frame biasanya terbuat dari bahan logam, tahan panas, dan sangat tebal. Frame terbuat dari bahan panas untuk meminimalisir efek pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Yang kedua ada anvil atau pores tetap. Pores tetap berfungsi sebagai penahan benda. Fungsi utama dari bagian ini adalah untuk mencegah benda bergerak atau bergeser saat akan diukur. Yang ketiga ada spindle atau poros gerak. Bagian mikrometer ini biasa disebut sebagai poros gerak. Bagian ini memiliki bentuk silinder dan dapat digerakkan menuju poros tetap. Silinder logam ini dapat digerakkan maju mundur, menjauh, atau mendekat poros tetap. Yang keempat ada lock nut. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci. Bagian ini dapat menahan poros gerak atau spindle agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda. Bagian selanjutnya adalah sleeve. Bagian ini berbentuk batang logam dan diletakkan pada bagian skala utama pengukuran atau dalam satuan milimeter. Bagian ini berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai bentuk skala pengukuran. Dalam satu buah mikrometer segrup terdapat skala ganda, yaitu skala utama atau main scale dan skala nonis atau skala putar. Yang berikutnya adalah timbel. Merupakan bagian mikrometer segrup yang berbentuk batang logam dan bisa diputar. Ukurannya lebih besar daripada sleeve dan jadi tempat diletakkannya skala nonius. Bagian ini bisa digerakkan dengan tangan menggunakan mikrometer. Yang selanjutnya adalah ratchet, merupakan bagian mikrometer segrup yang berfungsi menggerakkan bagian poros gerak. Bagian ini dapat mengencangkan poros gerak jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar bunyi ketukan logam atau tik. Untuk memastikan ujung poros gerak menempel sempurna di benda, Anda bisa putar sebanyak 2-3 kali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran terhadap lubang dari set beret apakah terjadi keausan atau tidak. Pertama-tama
ini kita menggunakan micrometer Insight. Yang pertama kali kita lakukan adalah untuk kalibrasi alat terlebih dahulu, yaitu dengan melihat apakah posisi 0 sudah sesuai dengan lurus dari spindle. Ini terlihat sudah lurus, maka dinyatakan mikrometer ini sudah baik atau dapat digunakan. Kemudian pengukuran dari lubang dari set bearer akan dilakukan oleh teman saya. Baik, saya akan melakukan pengukuran diameter dalam dari Set bearer. ini merupakan set bearer. Saya akan mengukur Caranya yaitu alat diletakkan pada tengah-tengah dari set bearer, kemudian tuas dari mikrometer diputar sampai mentok. Kemudian ketika sudah mentok dan dirasa sudah lurus, maka dikunci. Kemudian ketika sudah, dilihat hasilnya. Dari pengukuran set bearer tersebut menggunakan mikrometer dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Dari sleeve-nya dapat kita lihat bahwa menunjukkan angka 36 dan dari timbelnya menunjukkan angka 45. Jadi kesimpulannya, hasil pengukuran set bearer menggunakan mikrometer adalah 36,45 mm. Baik, untuk percobaan yang kedua masih menggunakan inset mikrometer. Kita akan mencoba untuk mengukur ini kedalaman dari frame tuas penguras distributor valve. Jadi di sini kita akan coba untuk mengukur. Baik, kita kendorkan dulu. Pastikan posisi dari mikrometer ini lurus. Jika sudah lurus dan sudah kencang, lalu kita kunci. Baik, kita akan melihat hasilnya. Hasil pengukuran dari frame tuas penguras distributor valve adalah sebagai berikut. Pada sleeve-nya menunjukkan angka 37,5, sedangkan pada timbelnya menunjukkan angka 38. Jadi hasilnya adalah 37,88. Untuk pengukuran yang ketiga, di sini saya akan mengukur lebar dalam dari besi H. Sehingga kita ukur, kita taruh mikrometer insight-nya pada lebar dalamnya besi H ini, kita kencangkan mikrometer ini sampai dia lurus. Setelah lurus, kita kencangkan. Ini. Oke, baik. Jika tadi kawan saya sudah mengukur, mari kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat slide-nya di angka 36 dan timbelnya di angka 10. Jadi pada kesimpulannya 36,10. Kesimpulannya adalah mikrometer dapat digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tingkat kepresisian yang tinggi. Pada percobaan kali ini digunakan insight mikrometer untuk mengukur komponen-komponen kereta dan didapatkan hasil akurat dari pengukurannya.